para murid, papa mama dari kelas 2 yang naik ke kelas 2 sampai kelas 6 ya. Kita tidak ketemu selama pandemi ini, ketemu hanya sebentar dan saling berkomunikasi lewat virtual, dan pada saat ini pun kita akan bertemu lewat virtual. Salam sehat untuk semuanya. Tuhan berkati bahwa semua akan baik dan sehat, dan pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan bersama-sama melakukan tugas dengan maksimal. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih dalam 1 tahun ajar ini kita bisa melakukan tugas bersama-sama, baik sebagai guru, karyawan, dan sebagai orang tua yang ada di rumah. Tentunya berat juga sebagai orang tua dan sebagai guru, sebagai sahabat anak dalam mendampingi anak-anak di masa pandemi. Mereka harus belajar membangun karakter mereka. Kami ucapkan terima kasih, ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan anak-anak boleh menerima hasil. Dan kami ucapkan selamat ketika anak-anak naik kelas. Dan misalnya kalau ada yang belum, itu bukan karena anak-anak itu anak-anak yang bodoh, tidak ada anak yang bodoh, tetapi harus dimatangkan di kelas-kelas yang sebelumnya. Bapak Ibu, di masa ke depan pelajaran 21-22 ini kita akan bersama melakukan kegiatan pendampingan anak yang tantangannya akan lebih berat. Oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan bersama-sama ini, kita akan menyatukan pandangan, menyatukan hati lewat program sekolah, sehingga sama-sama satu tujuan, satu misi. Anak-anak boleh melakukan kegiatan selama tahun ke depan ini akan lebih baik. Saya mewakili sekolah menyampaikan program sekolah yang biasanya kita terima. Ya, sebelumnya kami kenalkan dulu tentang struktur sekolah. Sebagai kepala sekolah masih saya. Bapak Ibu sudah mengenal karena sudah berapa tahun ada di SD Krista Gracia Sri Porwanti. Kemudian sebagai wakilnya adalah Pak Fajar Iswadi. Kemudian sebagai kurikulumnya Bu Kristinawati. Untuk kesiswaannya Bu Elita Fatmasari dan bendahara sekolah Putri Astuti Kuswardani. Untuk pemegang sarana prasarana sekolah yang bertanggung jawab adalah Pak Janu Trinugroho. Ini struktur sekolah yang masih tentunya Bapak Ibu kenal, Bapak Ibu semuanya yang memegang ini. Kegiatan apa yang akan kita lakukan ketika nanti di awal masuk sekolah? Bapak Ibu, memang kabar untuk bulan Juli itu masih simpang siur. Ada yang masuk, ada yang masih daring. Jadi belum ada suatu kepastian. Tapi yang jelas, anak-anak itu akan masuk pada tanggal 12 Juli 2021. Bagaimana sekolah ini mengemas? Sekolah ini mengemas dengan blended learning. Jadi mengkolaborasikan antara daring dan luring. Di awal masuk tanggal 12 Juli nanti, semuanya dilakukan secara daring. Karena kita akan membuka awal tahun ajar baru dengan ibadah bersama. Di hari berikutnya itu akan kita lakukan pembelajaran.
Bagaimana sistem blended learning yang dilakukan di SD Krista Gracia? Bapak Ibu, semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti akan terbagi jumlah siswanya menjadi 3 bagian dengan jumlah siswa yang ada. Jadi setiap hari hanya 1/3 siswa dalam satu kelas itu yang masuk, yang menerima pembelajaran secara luring. Yang lainnya bagaimana? Lainnya akan secara daring. Itu yang dilakukan. Nanti akan bergantian harinya, akan bergantian modelnya. Setiap hari anak yang hadir di sekolah juga berganti. Itu selama anak-anak melakukan kegiatan. Nah, kapan itu akan dilakukan? Mulai tanggal 12 di bulan Juli. Hanya program ini bisa berubah melihat situasi dan kondisi saat ini. COVID yang semacam ini yang masih terus berkembang. Mungkin bisa semuanya diperbolehkan masuk. Mungkin bisa terjadi semuanya kembali ke daring. Tapi sekolah mempersiapkan, mengkolaborasikan seperti itu. Bapak Ibu, nah jam berapa anak-anak itu akan masuk? Kita membuat jam yang berbeda kehadirannya supaya tidak jadi banyak kerumunan. Anak masuk kelas 5 dan 6 mulai masuk kelas itu jam 7. Nah, selama 30 menit dia akan melakukan pembiasaan baru di kelas. Dia karena duduknya harus satu-satu dan dia harus membersihkan meja dan kursi yang akan dia pakai, harus cuci tangan, pakai masker, harus kemudian memakai hand sanitizer dan sebagainya, termasuk mengadakan literasi dan renungan pagi. Itu yang masuk, yang di rumah sama. Yang kelas 3 dan 4 yang akan masuk jam 7 lebih 10. Yang akan melakukan pembiasaan yang sama selama 20 menit. Yang kelas 1 tentunya akan berbeda, masuk akan lebih siang lagi jam 7.20. Pembiasaan yang dilakukan 10 menit. 10 menit dapat apa kalau kelas 1 bertahap? Setiap hari akan ditambah. Serempak pembelajaran akan dimulai jam 7.30. Kemudian selanjutnya dia akan belajar di situ, yang di rumah juga akan belajar, dan hari pulangnya juga berbeda. Nah, mereka akan pulang tentunya juga jam yang berbeda. Yang paling panjang ada kelas 5-6. Dia akan pulang jam 11.15. Kelas 3-4 pulang jam 10.45. Kelas 1-2 akan pulang jam 10.15. Nah, ini perjalanan ini akan dievaluasi setiap bulan. Mungkin bisa berubah enggak? Bisa, dimungkinkan karena lihat situasi ini. Lanjutkan. Nah, Bapak Ibu karena sudah kelas 2 dan sampai kelas 6 tentunya tidak asing dalam menjalankan tugas sehari-hari. Apa yang dilakukan di dalam pembelajaran? Ketika daring, ketika luring karena blended itu sama, nanti anak-anak akan bersama-sama. Tentunya menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian Mars Krista Gracia, ada renungan yang harus dilakukan, ada doa pagi, baru dimulai belajar. Itu yang dilakukan di sekolah. Nah, kegiatannya bagaimana? Apakah ada kegiatan yang masih dilakukan dengan daring atau semuanya akan luring atau malah nggak ada kegiatan sama sekali?
Bapak Ibu, kegiatan juga akan tetap. Hanya beberapa ekstra yang bisa dilakukan. Kalau di tahun kemarin tentunya tidak ada ekstra, tapi ternyata dalam perjalanan kita masih melakukan kegiatan. Ya, ada lomba ya tetap kita ikuti lomba, ada pelantikan kepramukaan kemarin penggalang ya tetap kita ikuti meskipun secara virtual. Nah, besok juga akan kita lakukan seperti itu. Mungkin di kelas bawah kelas 3, 4 yang ada pramuka, ada pelantikan ya bisa kita lakukan secara virtual. Nah, kegiatan-kegiatan itu kegiatan ekstra yang harus ada OSN, OSK itu tetap kita lakukan. Kemudian ada kegiatan karakter, ada upacara yang selama ini masih kita lakukan, belajar keluar yang masih kita lakukan, kegiatan dinner yang masih kita lakukan, Jumat bersih, Jumat sehat yang masih kita lakukan. Bagaimana caranya? Ya itu tadi blended. Yang pas ada di sekolah ya dilakukan di sekolah, yang pas ada di rumah ya dilakukan di rumah. Nah, kalau pendampingan kita akan melihat juga situasi lombanya ya, itu. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah tahu seperti itu dan kami dari sekolah itu yakin bahwa Bapak Ibu dan orang tua dari kelas 2 sampai kelas 6 itu tentunya sudah mapan, sudah tahu, sudah lebih kreatif, sudah lebih siap dalam mendampingi anak. Hanya berbedanya sekarang ada daring, ada luring yang dikatakan blended tadi. Apa yang disiapkan? Tentunya ada HP, laptop yang biasanya sudah kita lakukan. Kemudian mengkondisikan anak, jangan sampai dari daring ini justru pembiasaan mereka berubah. Banyak dalam daring ini pembiasaannya berubah. Anak-anak itu tidurnya siang, tapi justru mereka bangun atau mereka melakukan kegiatan itu di malam hari. Makanya saya tidak heran ketika saya melihat jam 2 malam itu anak-anak ada yang ngirim tugas misalnya. Nah, ini sesuatu pembiasaan yang nanti ketika dilakukan luring akan sangat beresiko. Anak-anak akan bangunnya tidak bisa pagi. Oleh karena itu kami mohon titip bahwa anak-anak tetap melakukan pembiasaan ini, bangun di pagi hari, melakukan tugas di pagi hari, atau bisa sore kalau yang kelas bawah. Jangan sampai anak-anak wis ben bangunnya siang rapopongko melakukan tugasnya bisa nanti-nanti. Yang dijaga adalah membangun kedisiplinan sejak dini itu akan sulit. Ketika sudah terbangun ketika luring, dalam daring berubah, itu nanti akan kembali lagi. Bapak Ibu akan kesulitan. Ya, itu kami titip, mari bersama-sama kita coba dalam blended ini untuk berkolaborasi, untuk tetap menjalin kerjasama supaya anak-anak tetap disiplin, tetap tanggung jawab di dalam situasi apapun, karena itu suatu tantangan ke depan bagi anak-anak. Nah, ini ya yang harus kita hadapi bersama. Tidak mudah, tetapi satu hikmat yang Tuhan berikan dalam daring ini banyak sekali. Itu Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini agenda sekolah sampai nanti dalam 1 tahun itu akan kami sampaikan lewat buku panduan yang biasanya Bapak Ibu terima. Di situ nanti ada komplit kegiatan yang dilakukan tanggal berapa, bulan apa, ada nomornya Bapak Ibu, ada namanya Bapak Ibu guru semuanya tercover di situ, ya, seperti biasanya. Dan anak-anak juga akan menerima buku paket.
Sekali lagi kami sampaikan program ini bisa berubah. Anak-anak akan berkenalan dengan wali kelas setelah nanti program sosialisasi kami berikan. Hari apa kami berikan, programnya tanggal 12 ya, misalnya tanggal 12. Nah, itu kami berikan akan langsung Bapak Ibu akan berkenalan dengan wali kelas lewat Zoom. Itu dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan membangun anak-anak untuk menjadi anak-anak yang lebih sukses di masa depan dengan memiliki karakter yang baik, cerdas, dan menjadi anak-anak yang taat setia kepada Tuhan. Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati orang tua, dan kita semua untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Selamat pagi dan salam sehat dari kami.